Simon, aku mau tanya, Tanggal 26 April ada acara apa ya? Pas Joel Kid. Beneran? Bener. Oke. Bener. Kita tunggu kamu di sana ya. jam berapa Kak? Itu dia saya lupa. Ya. Jam berapa? Jam berapa adik-adik? Jam 4 sore. Kita Makasih ketemu Kak di sana. Simon, Bye-bye. bye-bye. Joel Kids, mari kita bersuka cita bersama-sama. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia. Sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersuka cita karena kebaikannya, menari dan melompat, tinggikan namamu. Bersuka cita karena kebaikannya, ku tinggikan namamu, Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di Power of Worship. Hari ini kakak-kakak di sini mau ajak kita semua untuk menyembah Tuhan sama-sama. Siapa yang di sini siap memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Siap? Siap. Oke, kalau gitu kita siapkan hati kita. Hari ini kita mau menyembah dengan sikap hati yang benar, ya. Semuanya mainannya, makanannya disingkirin dulu. Hari ini sisihkan waktu 15 sampai 20 menit untuk kita benar-benar datang ke Tuhan. Siap semuanya ya? Siap ya? Yuk kita datang ke Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini Tuhan. Bentar lagi Tuhan kami
bisa bahasa roh hari ini. Ucapkan syukur kalian ke Tuhan. Ucapkan syukur kalian ke Tuhan. Sampai hari ini kalian masih boleh hidup, masih boleh sehat. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu Tuhan yang Kau curahkan Tuhan. Kiara ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rata kaya sekere. Kiara ya rapa 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 ta kaya sombo ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ta kaya sekere. Kiara ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya ucapkan adik-adik. Ucapkan, ucapkan, ucapkan. Kiara rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya sekere. Kiara ya rapa 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 ta kaya sekere. Kiara ya rapa 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 ya sekere. Kiara ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya rapa ya sekere. Biar hari ini Tuhan roh-Mu Tuhan tercurah Tuhan atas setiap kami Tuhan. Hari ini roh-Mu turun Tuhan buat adik-adik Joel Kids Tuhan. Hari ini Tuhan, hari ini biar mereka merasakan Tuhan bahwa roh Tuhan itu sudah ada dalam hati mereka sebagai penghibur mereka, penolong mereka Tuhan, sebagai penuntun mereka Tuhan. Ketika mereka melakukan dosa Tuhan, biar roh-Mu yang jadi pengingat buat setiap adik-adik Joel Kids Tuhan. Biar roh-Mu Tuhan yang menuntun mereka Tuhan untuk selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Datang ya Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu menguatkan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal
bersekutu. Ayo bawa pujian penyembahan kita adik-adik di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang bawa hidup kita lebih lagi. Nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu. Ini kerinduan kami adik-adik. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi tinggal Tuhan. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh Yesus, biar urapanmu mengalir ya Sama-sama kita mau minta Roh Kudus buat mengalir di tempat kita adik-adik. Di masing-masing hati kita, di rumah kita, di tempat tidur kita saat ini, di kamar kita minta Roh Kudus buat mengalir adik-adik. Yesus mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pujian dan penyembahan yang sudah adik-adik naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini adik-adik masih boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan biar pujian penyembahan ini Tuhan bisa tertanam Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Biar hati-Mu yang disukakan Tuhan, biar Engkau yang disukakan lewat pujian kami Tuhan. Ajari kami Tuhan adik-adik-Mu Tuhan sedari kecil Tuhan untuk terus menyembah Engkau, untuk terus Tuhan tanya kepada Roh Kudus, untuk terus hidup di dalam Engkau Tuhan. Ajari kami untuk terus Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, mengerti apa yang menjadi kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap hari Tuhan hidup kami terus menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik yang sudah menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Cuy, di sini banyak sekali mainannya. Kita bisa seharian nih main di sini. Iya Kak Elisa, gimana kalau kita ajakin Vincent dan Heli juga? Pasti asik bermain dengan mereka. Oke coy, rame-rame lebih asik. Halo Vincent, halo Heli, kita lagi bermain di playground. Kalian ikutan kesini yuk. Pasti tambah rame dan asik kalau ada kalian. Siap bos. Siap coy, kita langsung menuju ke TKP. Jadi aku pakai baju yang nyaman aja supaya bisa bermain dengan kalian. Aku juga mau update IG-ku Habis itu aku mau buat story lah di IG-ku supaya orang-orang tahu kegiatanku apa aja. Terserah kamu lah Heli. Yang penting kamu datang ya. Hai guys, ketemu lagi dengan Heli di sini. Aku sedang bermain loh dengan teman-temanku. Ini namanya Joy. Ganteng sekali kan dia. Luk, dia sedang bermain bola dengan temanku juga. Itu namanya Vincent. Lihat, keren sekali kan sabuknya. Seperti Naruto. Teman-temanku keren semua kan? Kalian mau kenalan dengan mereka? Follow IG-ku ya. Eits. Masih ada satu lagi nih temanku yang cantik dan cetar. Namanya adalah Kak Elisa. Kak Elisa sedang ngapain nih? Di tangan Kak Elisa ada apa tuh? Halo Heli. Yang di tanganku ini adalah digital calculusku buat menganalisa. Oh, keren juga ya alatnya. Guys, live-nya udahan dulu ya. Aku mau bermain sama mereka dulu. Bye. Kids, listen. Papa Jack, ada apa ini? Kok sampai lari-lari? Iya Pak, what's wrong? Joy, Elisa, kalian coba lihat di berita. Aduh, sedang ada bencana. Wait, sampai ketinggalan berita. What? Oh my god. Guys, cepetan kalian lihat ini. Ada apa Heli? Kamu bikin penasaran aja. Iya Heli, kita juga mau lihat ada apa sih? Oh no, kita harus gimana nih? Guys, kalian sudah lihat sendiri beritanya kan? Nah, sekarang sudah saatnya kalian bertindak. Bertindak apa Papa Jack? Setiap kalian kan sudah mempunyai alat yang bisa membantu kalian. Alat-alat ini bisa kalian pakai untuk membantu para korban bencana. Apakah kalian mau membantu? Hal yang paling sederhana yang kalian bisa lakukan adalah menceritakan kebenaran, yaitu kalau Tuhan Yesus sayang dengan mereka. Kapan kami bisa sama Papa Jack? Besok kita bersama-sama pergi ke sana ya. Dan masing-masing kalian akan mendapatkan tugas sesuai dengan talenta kalian. Pakai alat kalian juga ya. Elisa, dengan digital calculusmu, kamu bisa menganalisa segala hal dengan detail. Coba kamu hitung kira-kira berapa banyak air bersih, obat-obatan, makanan kering yang harus kita bawa untuk mereka. Joy, dengan super magnifying glassmu,
Nanti pas di sana, kamu bisa merekam benda-benda yang sudah rusak apa saja. Dan kita bisa carikan penggantinya yang sama kegunaannya. Vincent, dengan Sturdy Belt of Truth, kamu bisa memakai kekuatanmu untuk membantu para korban di sana. Nanti kamu bersama Joy ya. Hailey, ini saatnya kamu memakai The Blaster Megaphone-mu. Hibur, kuatkan para korban bencana dengan berita kebenaran yang bisa kamu sampaikan. Kalau kamu sampai bingung, ajak Elisa ya, supaya dia bisa membantu kamu menganalisa berita yang tepat untuk disampaikan. Yes, Bos. Good, sama seperti para murid-murid Tuhan Yesus. Mereka semua menerima kuasa dan mereka menjadi saksi Tuhan. Sekarang giliran kalian yang menjadi saksinya Tuhan. Guys, are you ready? Yes. Hai adik-adik semua, shalom, shalom, shalom. Apa kabar kalian? Kak Simon sudah lama tidak bertemu dengan kalian. Kak Simon harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Semua sehat kan? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, hari ini Kak Simon akan lanjutkan firman mengenai God Visitation, yaitu kunjungan Tuhan di dalam hidup kita. Dan hari ini Kak Simon akan ambil satu tokoh di Alkitab yang kalian pasti sudah tahu dengan baik. Yaitu saya sendiri. Bukan. Yaitu murid pertama Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman, Kak Simon ajak kita semua untuk berdoa sekali lagi. Kita minta Tuhan Roh Kudus untuk mewahyukan firman-Nya di dalam hidup kita. Tutup mata kalian. Kita akan berdoa sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kau Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Kau Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini, kami minta Tuhan Roh Kudus, Engkau menerangkan kepada hati kami tentang firman-Mu sendiri. Buat kami ini bisa mengerti tentang firman-Mu ya Tuhan. Karena kami butuh Engkau untuk menjelaskan tentang pribadi-Mu sendiri. Kami berjanji akan duduk dengan tenang, mendengarkan firman ini dengan baik, dan kami akan diberkati oleh diri-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti tadi kata Kak Simon, hari ini kita akan lanjutkan firman Tuhan serial yang kemarin tentang kunjungan Tuhan. Dan hari ini, khusus hari ini, Kak Simon akan ambil seorang tokoh di Alkitab yang luar biasa. Kita semua kenal dengan orang ini, namanya adalah Simon Petrus. Dia adalah murid Tuhan yang pertama kali dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Dia seorang nelayan yang diangkat Tuhan menjadi muridnya. Dan kalau kalian baca di Alkitab, kalau kalian benar-benar baca di Alkitab dan kalian teliti di Alkitab, seorang Petrus ini adalah seorang yang berani ngomong, yang dia berani memimpin teman-temannya, berani memimpin murid-murid Tuhan yang lain. Dan dia ini seorang yang mengekspresikan dirinya dengan kuat. Bahkan kalian masih ingat ketika terakhir di Taman Getsemani, dia berani mengeluarkan pedangnya dan memotong telinga dari hamba prajurit yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Simon Petrus adalah seorang yang benar-benar berani. Dia benar-benar orang yang kuat. Dia yang mengekspresikan dirinya dengan luar biasa. Dan orang ini hari ini kita kenal dengan baik dengan karakternya seperti itu. Coba bayangkan ya, bayangkan. Seorang nelayan yang hari itu mungkin bau udang, bau ikan, bau cumi-cumi, amis. Seperti itu tiba-tiba Tuhan bilang, Simon kemari, aku akan jadikan engkau penjala manusia. Dari seseorang yang mungkin tidak percaya diri, seorang nelayan yang biasa, seorang nelayan yang cuma kerjanya mengumpulkan ikan, yang badannya mungkin bau amis hari itu, tiba-tiba ada seorang guru besar Yahudi
datang menghampiri dia dan dia bilang, "Hai nelayan, Simon, aku angkat engkau menjadi muridku, engkau menjadi penjala manusia. Mulai sekarang ikutlah aku." Hari itu kehidupan Petrus berubah total. Yang sehari-hari berkumpul dengan ikan, dengan jala, dengan perahu, dengan lautan, dengan air. Hari itu Simon Petrus mengikut Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Seorang nelayan berubah menjadi seorang murid dari guru besar orang Yahudi. Hari itu Simon Petrus pasti berpikir, luar biasa, aku ternyata hebat, aku ternyata dilihat orang, aku bukan cuma nelayan biasa, tapi aku bisa menjadi murid Tuhan. Dan hari itu ada suatu kebanggaan di dalam Petrus, di dalam Simon Petrus ini. Aku akan tinggalkan nelayanku dan aku akan ikut Tuhan. Aduh, lumayan. Aku menjadi murid Tuhan. Dan kalau kita semua, adik-adik semua baca Alkitab berikutnya lagi, berjalan berikut lagi. Seorang Simon Petrus adalah satu-satunya orang yang berjalan di atas air. Masih ingat cerita itu? Suatu malam ketika Tuhan Yesus hendak menyeberang dari tepi pantai yang sini menuju tepi pantai yang sana. Di dalam perahu itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hei murid-murid, engkau berjalanlah dulu ke sana, aku akan menyusul engkau." Dan murid-murid ini diambil perahu, dia berjalan dari tepi pantai sini menuju tepi pantai yang sebelah sana. Tapi di tengah jalan ada angin yang besar, ada hujan yang lebat, ada gelombang yang tinggi. Dan hari itu mereka ketakutan sekali. Termasuk Simon Petrus. Di dalam perahu itu mereka berusaha mengeluarkan air dalam perahu. Mereka berusaha teriak kepada Tuhan. Ayo airnya keluarin setelah kita tenggelam. Diambil ember, keluarin airnya. Dan tiba-tiba sampai suatu saat salah seorang dari murid itu melihat, coba lihat. Di sana itu ada apa? Di sana kok ada putih-putih yang berjalan menuju kita. Dan mereka sama-sama mereka teriak, itu hantu. Dan ketika pribadi yang mendekat ke perahu itu, dia bilang, "Hei, ini aku, bukan hantu. Ini Tuhan, bukan hantu." Seringkali kita kebalikkan adik-adik. Tuhan dikira hantu. Nanti hantu dikira Tuhan. Hari itu di perahu itu mereka lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tapi seorang Simon Petrus, dia dengan berani dia berdiri. Kalau engkau itu Tuhan, kalau engkau benar-benar engkau itu Tuhan, suruh aku menuju engkau berjalan di atas air. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan seorang pribadi yang baik hati. Ketika ada seseorang yang tidak percaya kepadanya, dia bukan jadi marah. Tapi dia bilang kepada Petrus, "Ayo Petrus ke sini. Ini benar-benar aku. Ayo ke sini, berjalan di atas air." Dan Petrus satu-satunya orang dari 12 murid itu, dia langkahkan kakinya keluar dari perahu. Dan dia berjalan di atas air. Hari itu Petrus berjalan di atas air. Dia berdiri melebihi dari 11 orang murid Tuhan Yesus yang lain. Dia seorang yang berani, dia seorang nelayan yang diangkat menjadi murid Tuhan. Dia seorang satu-satunya orang yang berjalan di atas air dan dia menjadi sangat bangga dengan hal itu. Dia menjadi orang yang benar-benar bangga dan Kak Simon bilang dia menjadi orang yang benar-benar menjadi besar kepala. Dia menjadi sombong. Ada satu kejadian lagi, coba perhatikan. Kalau kalian baca lagi, balik halaman Alkitab kalian. Suatu saat Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, "Hei murid-murid, menurut orang-orang di luar sana, siapa aku ini?" Kalian dengar orang-orang di luar berkata tentang aku, menurut mereka, aku ini siapa? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dan muridnya menjawab,
menurut orang-orang di sana Tuhan, engkau itu Yohanes Pembaptis yang hidup lagi. Engkau itu Nabi Yeremia. Ada yang bilang engkau itu Nabi Elia. Semua orang berbicara banyak tentang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan bertanya satu pertanyaan lagi. Dan dia bilang, kalau menurut kalian 12 orang muridku, menurut kalian aku ini siapa? Dari 12 orang itu, cuman hanya satu orang yang bisa menjawab dengan benar. Dan laki-laki dia adalah Simon Petrus. Dan dia bilang, engkau adalah Mesias, engkau anak Allah yang hidup. Dan Tuhan bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena bukan dari pikiranmu perkataan itu keluar, tapi dari Bapakku yang di surga yang memberikannya kepadamu. Bayangkan kalau kalian jadi Petrus hari itu, gimana gak besar kepala coba, ya kan? Betul kan? Dari 12 orang murid, cuman satu yang diberitahu oleh Bapak di surga, yaitu Simon Petrus. Dari 12 murid, cuman satu yang bisa berjalan di atas air, yaitu Simon Petrus. Dari sekian nelayan, hanya ada 2, salah satunya adalah Petrus yang diangkat menjadi murid Tuhan Yesus. Kalau kalian menjadi Simon Petrus, hari itu Kak Simon pasti percaya kalian, wah bangga aku jadi murid Tuhan. Aku menjadi Simon Petrus, aku bangga. Aku bisa berjalan di atas air, aku mengerti siapa Tuhan Yesus karena Allah Bapa memberikan pengertian kepadaku. Hari itu Petrus juga bangga, dia menjadi besar kepala. Apalagi ketika Tuhan Yesus bilang, Allah Bapa yang menyatakan hal itu kepadamu Simon. Dan kepadamu akan diberikan kunci-kunci kerajaan surga. Wah, apalagi itu Petrus hari itu, Simon Petrus hari itu pasti dia bangga sekali. Dia jadi sangat bangga, menjadi sangat pemberani, menjadi sangat yakin diri. Tapi kehidupannya tiba-tiba berubah ketika dia menyangkali Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hendak disalib di atas kayu salib, si Petrus itu, si Simon Petrus ini, dia mengikuti dari jauh kemana Tuhan Yesus dibawa. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang di situ, ada seorang hamba perempuan, seorang yang mungkin orang gak kenal dan dia seorang perempuan. Dan dia berkata, aku kayaknya pernah lihat kamu Pak. Ya. Kamu itu orang yang ikut Tuhan Yesus kan? Dan hari itu Petrus menjadi sangat penakut. Dia menjadi sangat ketakutan. Karena dia lihat Tuhan Yesus yang hendak disalib, dia menjadi sangat kecil hati. Dan bakal dia menyangkali Tuhan Yesusnya. Dia bilang, aku gak kenal dia. Aku gak kenal siapa itu, aku gak kenal. Benar Pak, kamu itu murid, salah satu muridnya Tuhan. Gak kenal, aku gak kenal. Petrus menyingkir. Dan dia lakukan itu sebanyak berapa? 3 kali. Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Sebentar, break dulu ya. Ada pertanyaan yang lucu nih. Kasih mau tanya. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ya kan? Dan Tuhan Yesus bilang, Petrus kok akan menyangkali aku selama 3 kali sebelum ayam berkokok. Pertanyaannya, ayamnya berkokok berapa kali? Siapa yang tahu? Simon aja buat nanti ya. Kita lanjutkan firman lagi. Hari itu Petrus menjadi sangat ketakutan. Seorang yang berani di jalan di atas air, seorang yang mendapat pewahyuan dari surga, tiba-tiba hari itu dia sangat takut. Dia menjadi sangat ketakutan, bahkan kepada seorang hamba perempuan pun dia menjadi sangat ketakutan. Dan kalian tahu, ketika Tuhan Yesus pernah bercerita kepada murid-muridnya, dia bilang gini, aduh murid-muridku, hatiku sangat sedih. Sebentar lagi aku akan mati, akan disalibkan.
Sebentar lagi orang-orang ini akan menyerahkan hidupku untuk disalib. Dan Petrus hari itu dia salah ambil tindakan. Dia bilang apa? Kalau kalian baca di kitab Matius 16 ayat 22 sampai 33. Dia bilang, Petrus menarik Tuhan Yesus. Kira-kira sopan enggak adik-adik? Enggak lah ya. Ada Tuhan Yesus sedang ngomong baik-baik kepada murid-muridnya, Petrus tarik Tuhan Yesus. Kan enggak sopan ya. Tapi bukan cuma hanya menarik, dia menegur Tuhan Yesus. Wow, Simon Petrus ini tiba-tiba sudah menjadi salah langkah. Tuhannya dia tarik dan dia tegur dia. Dia bilang, Tuhan, kiranya hal itu tidak terjadi kepadamu. Petrus ini tiba-tiba menjadi terlalu percaya diri sehingga dia salah langkah, dia salah bertindak. Dan dia menegur Tuhan Yesus, dia tarik Tuhan Yesus dan dia tegur. Tapi Tuhan karena kasihnya, dia sayang kepada Petrus. Dan dia bilang, enyalah iblis, aku harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepadaku. Hari itu, Simon Petrus, kalau kalian baca dari awal tadi sampai sekarang ini. Dia seseorang yang terlalu percaya diri, dia menjadi seorang yang besar kepala, dia menjadi orang yang keras kepala. Tapi Tuhan bentuk hidupnya sedemikian rupa karena dia sayang kepada Petrus. Seperti dia sayang kepada Petrus, Tuhan juga sayang kepada kita semua. Sehingga kalau hari ini kita dibentuk Tuhan, jangan berontak, ikut Tuhan, baca firman dengan baik, ikuti sekolah minggu kalian, baca firman setiap hari, berdoa setiap malam, berdoa setiap pagi. Biarkan Tuhan membentuk diri kalian. Dan Petrus yang malam itu ketakutan kepada hamba perempuan ini. Dia sangkali Tuhan 3 kali. Hari ini kita tahu bahwa Petrus menjadi salah satu rasul terbesar yang Tuhan ada. Dia menjadi seorang rasul. Dari 12 rasul, dia bahkan menjadi seorang pemimpin gereja di awal. Dia menjadi seorang pemimpin 12 rasul ini. Dan dia juga bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Kalian coba baca di kitab Kisah Para Rasul. Baca ya, kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 10. Dia ketika mereka berjalan, Petrus dan Yohanes berjalan mendekati bait Allah. Dia lihat seorang pengemis lumpuh hendak meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Dan dia bilang, lihat padaku, hai pengemis, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Hari itu Petrus bisa membangkitkan orang lumpuh dari kelumpuhannya. Hari itu Petrus, dia bangkitkan orang lumpuh itu di bait Allah dan bikin orang ini sembuh, berjalan lagi dengan sempurna. Masih ada lagi, dia juga membangkitkan seorang perempuan yang bernama Dorcas. Kalian masih ingat cerita itu? Di kitab Para Rasul, ayat pasal yang ke-9, ayat 32 sampai 43, dia bilang, ada seorang perempuan bernama Dorcas dan dia meninggal, perempuan yang baik dia meninggal dan semua kerabatnya menangisi Dorcas. Dan Petrus dalam perjalanannya dia dipanggil oleh teman-teman Dorcas ini untuk mendoakan Dorcas. Dan hari itu Petrus membangkitkan Dorcas. Aneh ya dari ya. Seorang Petrus yang keras kepala, yang besar kepala, yang keras hidupnya, yang terlalu percaya diri, tiba-tiba Tuhan bisa pakai dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bahkan dia pernah khotbah di banyak depan orang dan ada 3.000 orang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seorang Petrus yang mungkin omongannya kasar, yang dia Kak Simon percaya dia kasar banget karena seorang nelayan kan dia kasar. Seorang yang keras kepala, seorang yang bahkan
dengan tidak segan-segan dia ambil pedangnya dan potong putus telinga Malkus. Tapi seorang yang sedemikian rupa buruknya ini, Tuhan bisa rubah menjadi seorang rasul yang besar. Seorang murid Tuhan yang sampai hari ini bahkan kita kenal. Seorang yang bisa membangkitkan orang dari antara orang mati. Hari ini kita akan belajar kenapa Petrus bisa seperti itu. Dan kalian pasti sudah tahu. Ketika di atas loteng lantai 2 di kota Yerusalem. Ketika mereka berkumpul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka menunggu di lantai 2 di Yerusalem. Salah satunya Petrus, murid-murid yang lain, Maria ibu Yesus dan beberapa orang lain. Mereka berdoa setiap hari. Menantikan Roh Kudus turun dalam hidupnya. Karena Roh Kudus itu seorang pribadi yang dijanjikan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, dia bilang, engkau harus ke Yerusalem, naik ke lantai 2, berdoa di situ, nantikan Roh Kudus. Nantikan Roh Kudus turun kepadamu dan engkau akan menerima kuasa. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Hari ini ada pribadi Roh Kudus yang bisa merubah Petrus menjadi seorang penakut, menjadi seorang yang tidak percaya diri. Dan dia bisa berdiri di depan banyak orang, membuat 3.000 orang bertobat. Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, dia bisa membangkitkan orang yang mati. Hari ini pribadi Tuhan Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita sekali lagi. Dan sebelum Kak Simon tutup firman ini, Kak Simon akan berdoa buat kalian. Kita akan berdoa sekali lagi, kita akan sembah Tuhan sekali lagi. Kita minta Tuhan Roh Kudus menyertai kita selalu, menjagai kita, dan memberikan kuasa kepada kita. Nah adik-adik, sebelum kita selesaikan firman Tuhan pada hari ini, Kak Simon akan ajak kalian sekali lagi menyembah Tuhan dengan sebuah lagu dan kita akan selesai dan kita akan berdoa menutup firman Tuhan kali ini. Lagu ini dikatakan, Tuhan engkau sempurna, engkau yang sempurna. Di dalam rencanamu dan di dalam karyamu, engkau Tuhan, engkau yang sempurna. Aku serahkan hidupku dan engkau yang murnikan hidupku ini dengan rohmu. Seperti Simon Petrus tadi, dia serahkan hidupnya ketika dia menyesal dengan semua perbuatannya. Dia serahkan hidupnya dan rencana Tuhan, karya Tuhan yang sempurna ada di dalam Simon Petrus. Sehingga hari ini kita bisa kenal Simon Petrus bukan lagi sebagai orang yang mengkhianati Tuhan 3 kali. Tapi dia juga dikenal sebagai satu orang rasul terbesar di dalam hidup ini. Dan Tuhan membangun gerejanya dari seorang Simon Petrus yang menyangkali dia 3 kali. Tapi dia serahkan hidupnya menjadi alat kebesaran Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini ya. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna. Dalam rencana dan karyamu, dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Adik-adik, ketika Petrus ini serahkan hidupnya kembali kepada Tuhan, tanda-tanda mujizat menyertai hidup Petrus. Dia bangkitkan orang lumpuh di bait Allah, dia hidupkan Dorcas yang sudah mati, dan dia bikin 3.000 orang lebih bertobat dan kembali kepada Tuhan. Hari ini kan Kak Simon akan berdoa buat kita semua, supaya dari hidup kita ada Tuhan Roh Kudus. Ketika kita serahkan hidup kita, Tuhan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa, Engkau Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Buat kami ini bisa sejalan dengan Engkau, menyerahkan hidup kami dengan bebas, menyerahkan hidup kami dengan sukacita, supaya Engkau menggenapi firman-Mu di dalam hidup kami. Dan tanda mujizat itu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya Kau Tuhan Roh Kudus yang selalu menjagai kami dari hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah menjelaskan dengan jelas ke dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Joel Kids. Hola. My name is Te Amo. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Are you ready guys? Shalom Joel Kids. Apel ini enak sekali. Rasanya juicy banget. Kalau buahnya apel, kira-kira pohonnya apa ya? Pohon jeruk, mangga, atau apel adik-adik? Ya benar, pohonnya juga apel dong. Buah apel ini menempel di pohon apel. Kalau kita anak-anak Tuhan, berarti kita nempelnya ke siapa ya? Betul sekali, menempel pada Tuhan Yesus. Adik-adik Joel Kids, coba ya Te Amo cari ayatnya. Sama-sama ya, Te Amo. Kita baca sama-sama ya. Di Yohanes 15 ayat 5b. Sekali lagi ya adik-adik Joel Kids. Di Yohanes 15 ayat 5b. Sekarang bunyinya adalah, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ulangi sekali lagi ya Joel Kids. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Joel Kids, kalau kita ikut Tuhan, nempel dan tinggal di dalam Tuhan, dalam hati kita kira-kira ada siapa ya? Betul, dalam hati kita ada Tuhan Yesus dan kita bisa berbuah banyak. Itu semua karena Tuhan di dalam hidup kita semua. Dadah Joel Kids, gracias! Shalom anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Prayer Dad. Anak-anak semua, siapa yang suka nonton sepak bola? Wah, pasti banyak ya di antara kalian suka sekali nonton sepak bola. Atau mungkin ada yang suka main basket. Nah, butuh kerja sama supaya bisa menang, ya kan? Coba kalau penjaga gawangnya males, saya nggak mau jaga gawang. Akhirnya gawangnya bisa kebobolan, ya kan? Musuh akan mencetak gol. Sama anak-anak semuanya. Kita semua Tuhan panggil untuk berdoa buat kota dan bangsa kita. Mungkin hari ini anak-anak kita tugasnya sebagai penjaga gawang. Kita harus berdoa buat Indonesia supaya apa? Jangan sampai setan bisa membuat gol, membuat kejahatan masuk ke dalam Indonesia. Masuk kegelapan ke dalam Indonesia. Kita nggak mau. Kita harus jaga seperti seorang penjaga gawang. Kita jaga kota dan bangsa kita dengan berdoa. Anak-anak semua siap? Sudah siap? Mana suaranya? Katakan 1, 2, 3 siap. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Bagus sekali. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau berkata, Indonesia penuh kemuliaannya. Ayo anak-anak semua yang ada di rumah, kita mau berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Kami percaya, kami datang, kami mau berdoa. Kami mau katakan biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami siap berdoa. Siapkan hati kami, siapkan hidup kami. Kami siap berdoa. Semua kita katakan sama-sama, Indonesia. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan Indonesia. Mari nyanyikan lagu ini sama-sama anak-anak. Kita mau sepakat, kita mau sehati. Kita mau berkata, Tuhan, biar Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan Indonesia. Indonesia terima keselamatan. Katakan Indonesia terima keselamatan. Terima keselamatan. Indonesia terima keselamatan. Sucilah Tuhan. Sekali lagi ya, Indonesia terima keselamatan. Indonesia terima keselamatan. Indonesia terima keselamatan. Indonesia terima keselamatan. Sucilah Tuhan. Sekarang Indonesia dilawat oleh Tuhan. Indonesia sekarang dilawat Tuhan. Indonesia sekarang dilawat Tuhan. Indonesia sekarang dilawat Tuhan. Sucilah Tuhan. Sekali lagi anak-anak kita berdoa, Indonesia dilawat Tuhan. Indonesia sekarang dilawat Tuhan.
sekarang dilawat Tuhan. Indonesia sekarang dilawat Tuhan. Sucilah Tuhan, Tuhan, ya Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya, penuh kemuliaan. Mari anak-anak semua, kita berdoa hari ini. Hari ini kita mau berdoa buat Indonesia. Tuhan, kami berdoa buat Indonesia hari ini. Biar Indonesia diselamatkan. Biar Indonesia melihat terang kebenaran Tuhan. Biar orang-orang di jalan-jalan, di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, di jalan-jalan di bawah jembatan, di sawah, dimanapun ada orang-orang ini. Biar mereka bisa kenal Tuhan. Biar mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kita berdoa sama-sama anak-anak. Tuhan, buka mata mereka. Buka mata mereka biar mereka bisa melihat Tuhan. Temui Tuhan lewat mimpi. Temui Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikannya. Kami percaya ada hujan Roh Kudus terjadi atas kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia diselamatkan melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semuanya katakan amin. Anak-anak semua, sekali lagi, prayer dad ingatkan buat kita semua. Ajak kalian semua, ayo kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kita seperti penjaga gawang mungkin yang hari ini menjaga kota dan bangsa kita. Jangan sampai yang jahat masuk kembali ke kota kita. Membuat kota kita jadi ribut. Membuat bangsa kita penuh dengan keributan, kemarahan, terorisme. Kita nggak mau ada teror, ada ketakutan di kota dan bangsa kita. Kita mau ada blessing, ada berkat di kota dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah sampai di ujung ibadah online hari ini. Sebelum kita berpisah, kita akan berdoa sekali lagi, minta berkat dari Tuhan menyertai kita untuk 1 minggu ke depan ini. Tutup mata kalian, kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih untuk semua acara ibadah online Joel Kids ini Tuhan. Kami mengucap syukur, Kau Tuhan yang baik kepada kami dan Engkau selalu Tuhan yang baik kepada kami. Berkati kami Tuhan selama 1 minggu ke depan, berkati keluarga kami, berkati kesehatan kami, berkati apa yang kami kerjakan, berkati sekolah kami. Kau Tuhan yang selalu memberikan berkat kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Simon, aku mau tanya, tanggal 26 April ada acara apa ya? Pasca Joel Kids. Beneran? Bener. Oke. Bener. Kita tunggu kamu di sana ya. Jam berapa Kak? Itu dia saya lupa. Jam berapa? Jam berapa adik-adik? Jam 4 sore. Makasih Kak Kita Simon. sama-sama. Bye-bye.